Halo teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas tentang sistem endokrin. Nah teman-teman, untuk memperjelas pemateri kita masuk saja ke dalam pengertian di dalam sistem endokrin. Nah teman-teman, sistem endokrin adalah sekelompok kelenjar sekresi internal penghasil hormon. Yang kedua yaitu kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin ini tidak memiliki saluran keluar atau ductless. Yang ketiga adalah hormon. Hormon adalah zat kimia yang dihasilkan dengan jumlah sangat sedikit oleh kelenjar endokrin. Nah, teman, kata hormon ini berasal dari negara Yunani yang artinya adalah membangkitkan. Nah, teman, cara kerja hormon ini, hormon sebagai pembawa pesan akan tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah. Yang kedua, lalu masuk ke dalam sel dan mempengaruhi organ-organ tubuh. Lalu, organ-organ tubuh akan menerjemahkan pesan tersebut menjadi suatu tindakan. Fungsi sistem endokrin menjaga homeostatis atau keseimbangan metabolisme tubuh. Yang kedua, menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga yaitu mengkoordinasi sistem reproduksi. Yang keempat adalah memelihara lingkungan internal optimal. Yang kelima, melakukan respon korektif dan adaptif ketika terjadi situasi darurat. Nah, teman-teman, kelenjar endokrin ini di dalam kerangka-kerangkanya kita dapat melihat yang hipapa-ti-pato atau yang disebut juga dengan hipofisitis, pineal, paratiroid, tiroid, pankreas, adrenal, hemostasis, ovarium. Kelenjar hipofisis atau pituitari disebut juga master of gland karena mampu mengendalikan kerja kelenjar endokrin lain. Ukuran kelenjar hipofisis sekitar 1,25 cm dan berat 0,5 gram atau seukuran biji Ersis. Hormon hipofisis anterior, somatotropin atau growth hormone atau yang disebut juga dengan GH, memicu pertumbuhan dan metabolisme tubuh. Yang kedua adalah thyroid stimulating hormone atau TSH, memicu kerja kelenjar tiroid dan pertumbuhan kelenjar tiroid. Yang ketiga ada adrenocorticotropic hormone atau ACTH, memicu kerja kelenjar adrenal. Yang keempat ada follicle stimulating hormone atau FSH, memicu produksi sperma dan pertumbuhan sel ovum. Yang kelima ada luteinizing hormone atau LH, memicu produksi hormon testosteron pada pria dan produksi hormon estrogen pada progesteron pada wanita. Yang keenam ada prolaktin untuk memperkembang payudara serta produksi air susu pada wanita. Hormon hipofisis intermediate yang pertama yaitu ada melanotropin atau FSH, memicu pigmentasi kulit. Hormon hipofisis posterior yang pertama ada oksitosin atau hormon kasih sayang, dapat mempengaruhi perasaan seseorang. Hormon ini juga memicu ciri sekunder pria, produksi ASI dan mempermudah proses melahirkan. Yang kedua ada antidiuretik hormon atau HDH, atau yang disebut juga dengan vasopressin, mengatur penyerapan air di tubulus ginjal. Kelenjar pineal memproduksi hormon melatonin yang mengatur jam biologis tubuh seperti siklus tidur dan bangun seseorang. Kelenjar paratiroid menghasilkan paratormon. Kelenjar tiroid atau gondok menghasilkan hormon kalsitonin dan